Kembali di Sindo Siang, pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan positif di sektor pekerja non-ASN, pekerja rentan, serta pekerja di ekosistem desa di tahun 2023. Jika diakumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat bekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, pensiun, atau PHK. Kehadiran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan dapat mencegah keluarga pekerja jatuh miskin saat pekerja mengalami resiko. Di penghujung tahun 2023, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berada di angka 41,56 juta orang. Pembayaran manfaat mencapai 4,58 juta klaim dengan nilai 53,51 triliun rupiah, termasuk manfaat beasiswa senilai 346 miliar rupiah untuk 91.050 kasus. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa beberapa waktu lalu. Dengan Undang-Undang Desa, Kemendagri tengah menyiapkan peraturan pemerintah dan instrumen operasional lainnya agar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masyarakat pekerja di pedesaan dapat segera direalisasikan, mewujudkan pekerja yang sejahtera dan bebas cemas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yakni Undang-Undang Desa. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Seberapa penting kemudian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja? Untuk membahas hal tersebut, kita telah hadir di studio Sindo News TV, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Zainuddin. Selamat siang Pak Jaya, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Sindo News TV. Di program Sindo Siang kita akan membedah sebetulnya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin masih belum banyak atau beberapa mungkin belum tahu nih apa itu definisi dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu program apa aja sih Pak yang ada di dalamnya? Ya, makasih Mas Cikal. Jadi BPJS itu sebenarnya di Indonesia itu ada dua. Ada satu kesehatan, ada satu lagi ketenagakerjaan. Kalau kesehatan itu dia ngelindungi kesehatan kepada seluruh penduduk. Nah, kalau kami ini BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi seluruh pekerja. Nah, siapa aja pekerjanya, pekerja formal maupun pekerja informal sebenarnya. Itu bedanya. Jadi satu untuk seluruh penduduk, satu lagi untuk seluruh pekerja. Nah, kadang-kadang untuk bedainnya itu makanya kami kadang-kadang dipanggilnya BP Jam Sostek aja. Supaya lebih mudah dipahami. Supaya lebih mudah. Karena dulunya kan PT Jam Sostek yang dikenal orang memang Jam Sostek kalau dulu. Oke, nah itu kalau kita bicara program apakah sama atau ada perbedaan yang cukup signifikan Pak? Beda. Kalau BPJS Kesehatan itu program cuma satu, kesehatan. Kalau kami itu programnya 5. Nah, yang pertama programnya jaminan hari tua. Hari tua itu kayak nabung, kayak biasa lah. Nah, kemudian yang kedua jaminan pensiun. Nah, jadi teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang banyak itu harus juga punya jaminan pensiun sama kayak teman-teman PNS, teman-teman di swasta gitu kan. Kemudian yang ketiga jaminan kematian. Nah, jaminan kematian itu kalau orang meninggal karena apapun, nah itu juga dilindungi kita. Yang keempat, kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi mulai dari kita berangkat dari rumah ke tempat kerja sampai pulang lagi ke rumah. Itu ininya skopnya. Yang terakhir pemerintah mengeluarkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu jadi 5-nya itu. Jadi ini mencakup semua, mulai dari apalagi kalau kita mungkin pekerja di bidang yang cukup riskan. Gitu ya. Dan ini juga mengajarkan para pekerja ini untuk lebih pintar memanage keuangan untuk di hari tua. Mungkin selain itu manfaat yang mungkin bisa dirasakan secara jangka panjang apa saja sih Pak? Sebenarnya kalau kita cerita lebih besar, negara maju, kalau kita mau menuju negara maju itu jaminan sosialnya harus kuat. Nah, itu salah satunya. Nah, Indonesia itu sekarang lagi menyiapkan itu. Nah, teman-teman yang formal, yang kerja di perusahaan dan sebagainya, itu kan udah lama ini ikut Jam Sostek. Nah, sekarang kita disuruh
gimana menjangkau teman-teman kita yang ada di informal, termasuk yang ada di desa dan seterusnya. Nah ini tantangan kita memang. Jadi istilah saya itu kalau dulu tuh ngurus korporasi, nah sekarang tuh harus ngurus retail, harus turun ke desa, turun ke pasar kayak gitu tuh. Nah ini khususnya pekerja informal, mungkin mereka menyangka saya ini pekerja informal, mungkin yang seperti ini adanya di yang formal. Itu tantangannya apa sih? Apa memang edukasi mereka yang belum teredukasi, belum terinformasi, atau mungkin ada tantangan yang dihadapi Bapak dari kepesertaan? Tantangannya kan gini. Selama puluhan tahun itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun Jam Sostek dulu ngurus yang formal. Kalau formal ini kan ada yang ngurus. Ada perusahaannya, ada HRD-nya. Nah, cukup melalui satu orang ini biasanya karyawan dia 30.000 masuk semua. Nah kalau informal ini tantangannya benar-benar detail. Iya kan? Karena dia kan nggak ada yang ngurus. Nah makanya ini tantangan kita. Nah sekarang kita harus kolaborasi dengan siapa yang bisa ngurus. Nah itu kan. Kedua bagi yang mampu kita gandeng melalui agen kami yang akan menjangkau mereka ke pasar, ke desa dan seterusnya. Nah itu cara barunya sebenarnya. Makanya sering saya bilang itu teman-teman saya itu, teman-teman kalau dulu tuh kalau main bola itu mainnya di GBK, sekarang mainnya di Tarkam. Saya bilang. Dijemput bola begitu ya? Jemput bola gitu. Ini kalau misalnya kita bicara manfaat, ternyata manfaatnya banyak. Kemudian juga tadi ada jemput bola juga begitu. Nah ini untuk pendaftarannya sendiri seperti apa sih rules-nya begitu atau tahapan-tahapannya? Mungkin ada beberapa yang memandang aduh ribet nih jangan-jangan gitu atau bagaimana supaya nanti lebih teredukasi? Ya kalau daftar tadi kalau teman-teman formal tadi kan ada perusahaannya, ada orang ngurus. Nah sekarang yang informal nih problem kita. Yang informal nih cara kami adalah yang pertama kami gandeng pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini mulai dari gubernur, bupati, wali kota, kemudian camat, kepala desa, sampai RT RW. Nah ini yang kami gandeng. Nah yang kedua, kami gandeng juga orang-orang yang istilahnya saya itu tangan-tangan baik. Apa itu tangan-tangan baik itu gini, misalnya Mas Cikal di rumah punya pembantu nggak? Punya. Ada, di rumah mama saya ada. Mamanya diajak untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Sopir kita, tukang kebun kita, asisten rumah tangga kita yang bayarin. Nah, karena iurannya kan hanya 16.800. Nah, setahunnya itu hanya 200.000. Nah, kita bayarin itu. Nah, itu saya bilang tangan-tangan baik. Pengurus masjid, ayo marbot masjidnya diurus gitu kan. Yayasan Yatim Piatu, yuk guru-guru yatimnya guru-guru PAUD dan sebagainya itu dilindungi kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kami menciptakan satu skema keagenan yang namanya perisai. Nah, ini yang kami gerakkan. Yuk, siapa yang mau bantu kita agar mendatangkan orang agar bisa dilindungi, kami kasih benefit apa untuk mereka. Nah, ada skema fee-nya, kayak agen asuransi lah. Nah, kira-kira gampang dipahami. Iya, dengan mengeluarkan uang segitu, manfaatnya juga banyak begitu ya yang akan dirasakan. Kalau kita bicara mengenai kepesertaan baik yang formal dengan informal. Kalau formal mungkin ya ada yang ngurusin tadi ya, tapi kalau informal kecenderungannya saat ini seperti apa Pak Haji? Apakah memang sudah mulai meningkat atau perlu adanya sosialisasi yang lebih? Kalau secara angka informal kami itu 3 tahun terakhir ini 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali lipat. Secara growth ya. Tapi secara jumlah, jumlahnya itu baru sekitar akhir tahun 2023 kemarin kami 9,2 juta. Nah masih kecil dong. Nah itu baru sekitar 14%. Ya kan? Dibanding dengan populasinya. Sebenarnya masih banyak banget. Nah inilah tantangan kita gimana menjangkau orang yang banyak dan retail ini. Artinya strategi yang tadi dipakai cukup efektif kalau kita bicara growth ya. Untuk mencapai mungkin tanda petik kuantitinya. Ini mungkin strategi apa lagi yang akan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Pada saat kita pindah fokus ini, kami langsung menetapkan 4 fokus. 4 fokus. Jadi informal ini kan sebenarnya ada di mana? Fokus pertamanya itu adalah ekosistem desa. Ternyata pekerja kita itu 61% ada di desa. Ya kan? Kedua, ekosistem pasar. Pasar tradisional, pasar modern, pasar kayak mall kayak gitu. Nah, itu sasarannya. Ketiga, UKM dan e-commerce. Nah, UKM dan e-commerce. Yang keempat, pekerja rentan. Nah, kemarin kami tumbuh paling banyak
86% growth kami kemarin itu dari desa dan pekerja rentan. Nah, itu kira-kira growth-nya yang tahun kemarin. Itu memang menjadi apa namanya sasaran atau sektor-sektor yang menjadi prioritaskah atau memang ada target khusus yang dicanangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengenai sektor-sektor yang menjadi apa namanya prioritas tadi? Iya, sasaran khususnya tadi kalau garap desa kan pasti teman-teman kita fokusnya ke siapa? Paling banyak kan mereka adalah petani, peternak, pekebun. Iya, tiga itu. Tiga itu paling banyak. Kalau yang lainnya UKM tadi di pasar itu ya para pedagang dan macam-macam. Nah itu yang paling banyak. Kalau kita bicara mengenai literasi misalnya, literasi. Pak, apakah memang pekerja-pekerja seperti petani seperti itu kemudian yang mengelola kebun, apakah secara literasi mereka sudah cukup? Karena yang Bengles juga kadang masih banyak. Iya. Apakah itu memang menjadi tantangan berat atau memang sebenarnya saat ini sudah lebih membaik? Jujur aja itu tantangannya. Itu ya. Jadi kan kalau kita cerita nggak usah jaminan sosial deh, literasi tentang asuransi kan bagi teman-teman kita informal itu kan belum. Apalagi teman-teman kita yang tadi ya petani pekebun. Nah ini tantangan kita. Tapi dengan kita jelaskan manfaatnya, nah misalnya mereka ini kalau terjadi kematian akan diberikan santunan 42 juta. Kalau dia udah jadi peserta 3 tahun, 2 anaknya dapat beasiswa. Dari TK sampai perguruan tinggi, nilainya 174 juta. Kalau dia kecelakaan juga gitu. Kecelakaan kami itu unik Mas Ikal. Petani di Serang itu ada tukang petik jengkol jatuh dari pohon jengkol. Itu kecelakaan kerja. Iya, Nah, jadi kecelakaan kerjanya kayak gitu. Ada petani di Jawa Tengah juga begitu. Lagi sawah, takdirnya kena sambar petir misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman kayak gitu tuh. Nah ada petani di Sumatera Barat juga gitu. Lagi naik motor jalan ke kebunnya, nah itu kecelakaan kerja. Yang dulu mungkin belum masuk kategori itu ya. Mungkin dibilang, oh ya udah ini memang resiko pekerjaan, itu bukan berbeda ya. Maksudnya resiko pekerjaan dengan kecelakaan dalam bekerja beda. Dengan masuknya kategori tadi, nah ini penjaminannya masuk selama terdaftar begitu ya. Nih sekarang yang menjadi concern juga baik pemerintah juga kan sekarang menggalakkan UMKM. Ini kenapa sih sebetulnya UMKM itu betul-betul digalakkan gitu? Memangnya ini cukup menjadi daya tarik sehingga jumlah pekerjanya akan banyak di sektor UMKM ini? Iya, kalau cerita di mana sih orang pekerja yang belum jadi peserta jam sostek itu, ya di UMKM dan informal. Tinggal dua ini memang. Nah, UKM ini juga gitu, baru sekitar 14% juga. Masih banyak. Masih banyak. UKM nih. Nah, itu tadi makanya kami harus masuk tadi yang gue bilang ke pasar dong. Ke pasar Tanah Abang, pasar-pasar tradisional kayak gitu tuh. Nah itu agen kami juga bergerak di situ. Itu. Dan memang sudah ada ini ya, sudah ada gambaran bahwa memang akan menarik cukup banyak tenaga kerja di situ. Kalau cerita number, kita akan cerita numbers itu kita harus fokus ke informal dan UKM. Kan jumlah mereka paling banyak ini. Kalau di perusahaan besar menengah kita kan sebenarnya nggak banyak kalau jumlah pekerja. Nah sekarang kalau saya melihat masih mungkin beberapa pihak masih mengunderestimate gitu ya, atau meremehkan gitu resiko pekerjaan dia begitu. Gimana sih caranya BPJS Ketenagakerjaan itu memastikan atau menjamin begitu ya bahwa mereka dengan ikut kepesertaan ini, mereka ini untuk keuntungan mereka juga gitu. Karena kadang-kadang orang kan malas untuk mikir jangka panjang. Betul. Jadi kalau kita cerita kayak negara sebenarnya fungsi jam sos itu apa sih? 2 dia. Satu, naikin kesejahteraan. Kedua, mencegah kemiskinan. Makanya Pak Jokowi itu nitip ke kami 2 inpres. Satu inpres bagaimana naikin optimalisasi kepesertaan jam sostek. Inpres 2 2021. Kedua, Presiden juga titip kita ikut serta dalam pencegahan kemiskinan ekstrim. Contoh lah misalnya kalau saya ini meninggal gitu kan. Nah ada 3 orang yang rentan miskin, istri saya dan 2 anak saya. Tapi kalau ada jaminan sosial, dia bisa ketahan nggak jatuh miskin. Ini contoh lah, di desa itu kami survei kemarin, di salah satu kabupaten. Uang santunan BPJS Ketenagakerjaan itu digunakan untuk apa oleh mereka? 4 besar itu Mas Cikal, 1 untuk bayar sekolah anak. Pendidikan berarti kan?
Kemudian yang kedua apa? Untuk buka usaha. Ketiga, ini nih, bayar utang. Ya ampun, oke. Nah, yang keempat, ini Indonesia banget nih, untuk tahlilan, untuk doa, atau kalau di Bali untuk ngaben kayak gitu. Nah ini 4 besar ternyata bagi mereka informal tadi digunakan klaim gitu. Nah kalau penggunaannya untuk itu berarti pas dong niatnya pemerintah tadi untuk mencegah kemiskinan sama untuk naikin kesejahteraan. Gitu. Iya. Karena itu termasuk apa ya? Kearifan lokal juga. Kearifan lokal juga. Yang harus kita juga mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan cukup sensitif untuk menyasar itu. Ada berapa daerah ini? Saya nggak nyangka malah sampai ada pertimbangan ke situ. Ada berapa daerah kan? Mohon maaf teman-teman itu, saya ditelepon oleh salah satu kepala desa misalnya. Pak J kata dia, terima kasih di desa kami sudah dilindungi oleh BPJS Kerjaan. Apa yang terjadi? Orang yang dulu, karena ada tradisi di desa ini, kalau orang meninggal itu ada tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan sampai 40 hari 100 hari kan. Ternyata banyak dari penduduk mereka itu berhutang. Kalau nggak berhutang, banyak dari penduduk mereka itu jual asetnya, jual kebunnya atau menggadaikan rumahnya. Nah ini dengan adanya santunan itu, nah itu mereka nggak kayak gitu. Ini kepala desa itu cerita telepon saya kayak gitu tuh. Seperti yang Pak Jaya bilang, selalu unik ya desa. Kita akan membedah kembali terutama mengenai bagaimana pembangunan ekosistem desa dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyasar ke sana. Tapi kita akan sambung usai jeda dan pemirsa Dialog Sindo Siang masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kita lanjutkan tadi, kita udah seru ngobrol mengenai kita mendalami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita sempat menyinggung UMKM gitu kan, bahwa ini menjadi potensial kalau ikut gitu kan, apalagi yang di informal. Tapi kan juga ada yang offline, nah ini juga ada yang online sekarang. Nah, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan define dari si BPJS atau UMKM online ini seperti apa? Ya UMKM tadi kan ada pertama mereka ini ada di mana? Sebenarnya ada di pasar mereka ini. Ya makanya kami masuk ke ekosistem pasar. Itu ekosistem kedua kita setelah desa. Pasar itu pasar tradisional, pasar modern isinya. Ini kita langsung fisik kan. Ada lagi yang online. Online ini e-commerce. Mereka punya reseller kan banyak banget. Nah kami sekarang hampir semua e-commerce besar kolaborasi sama kami sekarang. Jadi mereka langsung bisa daftar dan bayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya di e-commerce itu. Nah itu sudah, semua e-commerce besar itu sudah collab kan kami kolaborasi. Sebenarnya kalau misalnya saya punya bisnis secara online gitu ya. Karena sekarang mungkin potensinya lagi tinggi gitu ya, sehingga saya nggak kepikiran lagi tuh untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, bagaimana saya merasa teryakinkan, saya mungkin mau boleh juga nih saya ikutan nih, gitu kan. Karena memang kan toolsnya ada di gadget misalnya. Bagaimana menghadapi tantangan seperti itu dari BPJS Ketenagakerjaan? Kalau cara daftarnya, pertama kan secara fisik kami punya jaringan kantor cabang seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua tadi kita kerjasama, misalnya yang online tadi kerjasama dengan e-commerce-nya. Nah di apps-nya e-commerce itu orang bisa daftar dan bayar. Nah ketiga kita gandeng komunitas-komunitas. Nah misalnya komunitas warung bakso. Nah ini kemarin misalnya saya masuk kepada komunitas pekerja seni. Teman-teman Paski, Jarwo Kuat dan sebagainya itu kerjasama sama kami. Ini kita baru launching juga misalnya teman-teman yang musik, yang pesmi kayak gitu. Nah jadi mereka ini ada komunitasnya supaya dia saling ketok tular cerita program gitu kan. Nah, itu bisa lebih nyambung. Lebih nyambung. Jadi kalau ada komunitas ini kita masuk, kita gandeng itu ya salah satu cara yang efektif juga. Tapi memang kita harus jujur, literasi tentang jaminan sosial ini harusnya terus kita gaungkan. Ya, jadi gaungkan di semua tempat, semua waktu, mungkinnya itu sangat penting. Karena ini memang alat negara kan untuk mesejahterakan rakyat. Yang harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya. Betul. Artinya UMKM baik yang offline maupun online, mereka akan mendapatkan manfaat yang sama dan mereka juga harus menjalankan kewajiban yang sama. Artinya tidak ada beda di situ.
Termasuk kalau pasar tadi kami masuk kepada pengelola pasarnya. Nah, misalnya kan biasanya pengelola pasar di daerah ini adalah BUMD. Nah, misalnya kayak di Jawa Barat, di daerah Bogor dan sebagainya itu ada namanya Pasar Tohaga. Nah, itu Pemdanya kita gandeng itu. Nah, itu kita gandeng pembayarannya bersamaan dengan mereka mengut retribusi pasar. Oh, include di situ. Include di situ. Nah, gitu. Jadi nanti ada pemungutnya, pengelola pasarnya itu kepanjangan tangan kami. Nah, dia waktu mengut retribusi pasar sekalian mengut iuran jam sostek. Oh, nah, jadi apa ya? Kesannya kan kalau misalnya kita bayar satu-satu jadi berat. Jadi berat, betul. Jadi berat gitu kan dengan ini ya udah gitu kan. Kadang-kadang kan kesan itu jadi memberatkan padahal enggak juga kan sebetulnya. Itu ke persepsi kan. Persepsi betul. Padahal nggak gitu sebetulnya gitu. Betul. Nah, Pak J, ini mungkin beberapa udah tahu. Saya mungkin udah tahu. Ada aplikasi namanya JMO. Di situ kan banyak apa ya informasi gitu ya tentang kepesertaan saya dan juga yang lain juga ada di situ. Apa saja sih yang ada di aplikasi JMO itu dan manfaatnya itu apa aja di aplikasi itu? JMO itu sebenarnya tadi gini. Pertama itu cara kami mendekatkan kami dengan peserta. Nah, kalau dengan perusahaan kami kan udah dekat. Nah, misalnya MNC itu karyawannya ada berapa, dengan pengurus MNC-nya, HRD-nya kami udah dekat. Tapi kami pengen lebih dekat kepada para karyawannya. Nah, cara menjangkaunya melalui JMO itu. Makanya seluruh pekerja itu harusnya download aplikasi JMO. Nah, mereka bisa selancar di situ apapun. Pertama, nyari informasi. Kemudian yang kedua, kemudahan klaim. Nah, kalau di situ, kalau klaim hari tua itu, nah itu hanya butuh waktu berapa menit, udah masuk ke rekeningnya Mas. Itu lebih cepat? Lebih cepat. Nah, dibandingkan itu, dengan tidak? Dibandingkan misalnya harus datang ke kantor kami, itu kan. Atau yang apa, ada juga kami yang online gitu. Itu kan kita jadwalkan kapan kita harus video call. Tapi kalau JMO kan langsung. Karena JMO itu, kalau saya masukin, saya mau klaim. Syarat-syaratnya saya masukin. Habis itu saya nanti akan cek dengan Dukcapil. Nah, kira-kira ini benar nggak? Yang namanya Jainuddin ini benar nggak Jainuddin? Gitu kan? Nah, oh benar. Dengan datanya di Dukcapil benar, namanya Jainuddin. Habis itu kita coba lagi live detection-nya. Ini foto atau orang? Nah, itu langsung dibikin gini, pakai HP saya. Oh iya. Ini benar wajahnya Jainuddin. Kalau itu masukin nomor rekening, masuk ke rekeningnya. Berarti sistem verifikasinya sudah lengkap di situ ya. Tapi ini kita coba dulu untuk nilai tertentu dulu sampai dengan 10 juta. Nah, tapi kalau klaim yang di atas itu masih harus tetap yang verifikasi yang kita telepon atau dia datang kantor. Tapi rata-rata klaim kita itu kan memang paling banyak di bawah 10 juta. Rata-rata klaim JHT. Dan untuk mendaftar di aplikasi itu juga tidak sulit ya? Tidak sulit. Nah, navigasinya pun mudah sebetulnya. Yang ketiga itu, ini digunakan mereka untuk daftar. Nah, tadi misalnya Mas Cikal hari ini mau ngedaftar sopirnya, daftarin aja di situ. Langsung. Nah, langsung kayak gitu tuh. Seperti yang tadi itu ya kita bahas. Tentu JMO ini kita kembangkan terus nanti. Nah, ini fase pertamanya kira-kira kita coba dulu untuk kebutuhan peserta seperti 3 hal itu. Ya, termasuk juga bagaimana respon dari peserta ya. Biasanya kan suka ada input atau output lain gitu kan. Tambah ini gitu kan. Suka banyak maunya. Saya juga begitu Pak. Itu kan ini development yang nggak ada habis kalau apps itu. Iya, betul. Apalagi teknologi itu kan terus berkembang. Oke, kita kembali ke sebelum jeda tadi kita sempat membahas bagaimana ekosistem di desa. Kan apa sebetulnya kan pemerintah cukup concern gitu ya dengan kemajuan desa, bahkan Presiden Jokowi pun pemerintah itu cukup besar anggaran untuk desa. Apa yang ingin ditargetkan dari BPJS Ketenagakerjaan di ekosistem desa ini? Pertama, kita menginlandkan dengan program pemerintah kan. Pemerintah itu kan membangun Indonesia dari pinggir kan, dari desa. Nah, setelah kita lihat, oh memang benar ya, ternyata pekerja kita itu 61% ada di desa justru. Oh berarti kami harus masuk desa juga nih. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang harus kita lindungi? Nah, undang-undang desa yang baru keluar itu kurang lebih ada 4 pasal yang sebenarnya spesifik terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, melindungi teman-teman kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, sampai RT RW-nya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, kan salah satu isunya adalah kesejahteraan perangkat desa kan. Selama mereka ini selain gaji, nah gimana jaminan sosialnya ada nggak? Hari tuanya terjamin nggak? Jaminan pensiunnya ada nggak? Nah ini kita mulai. Alhamdulillah sekarang itu teman-teman perangkat desa dan sebagainya itu udah sekitar 54% terlindungi kita. Oke, 54%. Nah, 50%. Jadi kita masih ada sisa 46% lagi. Pasti didorong dengan undang-undang desa ini makin bagus nih. Oke. Kedua RT RW. RT RW itu kan adalah petugas layanan publik terdepan pemerintah loh. Iya, Iya kan? juga langsung. Kan langsung dengan masyarakat. Nah ini kita harus lindungi juga. Udah sekitar 38% RT RW seluruh Indonesia itu terlindungi. Oke. Nah harapan kita dengan mereka ini terlindungi, ngelindungin mereka diri sendiri dulu, baru habis itu kita masuk ke warganya. Nah warganya siapa? Nah sekarang kita bikin program namanya Gerakan Perlindungan Minimal 100 Pekerja Rentan per Desa. Oke, minimal 100. Minimal 100. Nah ini inline dengan program pemerintah yang namanya SDGs Desa. Oke. Nah ini kalau bergerak, bayangin desa di Indonesia 85.000. Kayak memodernkan desa gitu ya. Iya. Jadi nggak kebayang kan orang perangkat desa itu dulu punya jaminan pensiun. Kemarin-kemarin nggak kebayang kita kan. Sekarang hari ini terjadi. Oke. Gitu. Nah kalau bicara, tadi kan masih ada beberapa persen gitu ya yang ditarget. Selain memang literasi, mungkin beberapa yang belum dapat informasi. Betul. Tapi desa, kita bicara kabupaten besar sekali di Indonesia. Betul. Apakah memang secara geografis ini menjadi kendala juga atau memang sudah teratasi misalnya dengan teknologi informasi atau mungkin akses dari lokasi begitu yang jauh itu juga menjadi kendala tersendiri, Pak? Itu pasti. Jadi menjangkau desa dan sebagainya yang ada terpencil dan sebagainya itu dari seluruh Indonesia itu pasti. Nah itulah tantangan kita, makanya kita perlu kolaborasi tadi ya, Pemda sampai dengan RT RW-nya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, kita gerakkan agen-agen kita yang namanya wadah dan perisai ini untuk masuk juga ke desa-desa. Nah kita jadikan juga BUMDes-nya, badan usaha pemerintah desanya itu juga untuk jadi agen kita gandeng juga. Gitu. Memastikan untuk si agennya ini bergerak, mesinnya ini bekerja, itu pengawasannya seperti apa, Pak? Atau memang selama ini ya udah diberikan sistem, kemudian mereka bergerak, atau memang ada pengawasan yang khusus begitu? Pertama kami ada apps-nya, pakai handphone masing-masing agen tuh. Nah, jadi orang daftar dia gitu. Cuma kan problemnya pasti kalau daerah terpencil ya sinyalnya susah gitu. Nah nanti dia bergerak, misalnya bergerak ke kota untuk daftarin itu. Kemudian yang kedua di kami ada pasukan saya namanya account representatif itu. Nah itu dia membina para perisai ini. Nah yang ketiga tadi ini kan ada wadahnya. Mereka ini harus bergabung di wadah, nggak boleh secara personal. Nah wadahnya ini juga intens berkomunikasi dengan kami untuk peningkatan kapasitasnya, bagaimana monepnya, bagaimana mencegah hal-hal yang nggak pas dan sebagainya. Laporannya pun pasti berkala ya. Harian ada tuh. Harian dia bisa lihat. Nah, saya udah produksi berapa, dapat berapa, termasuk kira-kira oh iya, saya dapat fee berapa ya, itu ada di kalau ada sistem yang tepat, mesin pun bekerja gitu. Karena kalau sistem yang nggak tepat pun, meskipun kita punya konsep, kalau mesin yang nggak bekerja kan percuma juga, begitu kan. Nah, apa sih sebetulnya yang akan dikejar utamanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk para pekerja ini? Mungkin yang jangka pendek, yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek apa saja, Pak J? Kalau jangka pendek tentu tadi kita pengen sebenarnya mengakselerasi ya capaian terkait perlindungan teman-teman pekerja di formal, informal termasuk desa tadi gitu ya. Nah itu segera, harusnya segera kita pengen gitu kan. Nah kalau mimpi besar ke depannya itu sebenarnya tadi negara yang maju, negara yang sejahtera itu adalah punya jaminan sosial yang kuat. Nah, satu saat sebenarnya mimpinya kami itu adalah nggak ada lagi pekerja yang nggak terlindungi jaminan sosial. Kalau ada penduduk di desa A meninggal, negara hadir melalui santunan jaminan kematiannya. Kalau ada tadi di kampung mana kecelakaan, negara hadir untuk memberi santunannya. Anak-anaknya juga bisa sekolah, dapat beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi gitu.
Oke. Kalaupun keluarga ahli waris itu ditinggalkan, minimal dia punya dana untuk menyambung kehidupan. Nah itu bisa dia gunakan tadi untuk usaha, termasuk untuk bayar utang, kita cerita tadi kan, termasuk untuk kearifan lokal kita ya. Kalau di Bali untuk ngaben katanya, untuk cerita gitu kan, kita untuk tahlilan atau apa gitu tuh. Nah kalau negara udah kayak gitu, seperti negara-negara maju di Eropa sana yang punya jaminan sosial itu, misalnya ada kayak Denmark itu kan 2 kali lipat 200% dari PDB-nya. Wow. Nah, itu negara memang udah sejahtera banget. Memang gitu. utara Eropa terkenal. Nah, terkenal. Jadi seharusnya negara itu, sehingga kalau ini terjadi, bonus demografi yang ada di Indonesia itu memang akan mensejahterakan rakyat nanti, karena jaminan sosialnya kuat gitu. Oke, Pak Zainuddin, sebelum kita tutup, saya mau mengapresiasi kinerja Pak Zainuddin dan teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Semoga PR-nya masih banyak, PR-nya masih banyak, tapi tetap mesinnya bekerja. Mungkin ada closing statement untuk para pekerja di sektor formal informal yang mungkin juga belum menjadi kepesertaan. Silakan, Pak. Teman-teman pekerja, siapapun Anda, formal, informal ya, di desa dan di kota gitu ya. Ayo ikut BPJS Ketenagakerjaan, kita pastikan hari tua kita, keluarga kita semua terlindungi. Karena ada 3 hal yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama tentu memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada santunan, ada uang hari tuanya, kami memberikan pemberdayaan karena bisa untuk usaha. Yang ketiga, kalau punya anak, terus kita beresiko dapat beasiswa, kami kasih pendidikan. Jadi ada 3P nih Pak. Pemberdayaan, perlindungan, dan pendidikan untuk seluruh pekerja kita. Formal maupun informal. Baik. Makasih. Pak Jai, Pak Zainuddin, terima kasih. Sama-sama. Salam saya untuk rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan, tetap semangat dalam bekerja. Ini harus semangat nih semua nih. HSG people semangat terus. Baik, pemirsa, itu tadi demikian perbincangan kami dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan Bapak Zainuddin selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari pertama berkantor di Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi memantau perkembangan pembangunan IKN. Sindo Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.